الرحيم. السلام على من اتبع الهدى. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين، وجعل شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده. يقول الحق سبحانه: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra putri, adik-adik serta anak-anak kita semua. Yang besar tidak saya sebutkan pangkat dan gelarnya Pak Penghulu ya. Yang kecil tidak saya panggil nama. Yang semua kita insya Allah tanpa terkecuali dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, Allah masih memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua. Puncaknya kesehatan dan kehidupan, sehingga kita pada malam yang ke berapa malam hari ini? Malam ke 20. Kalau yang puasanya hari Selasa, kalau yang puasanya kemarin hari Senin, ini malam ke-21. Jamaah Masjid As-Salam mulainya hari Selasa, maka ini malam berarti malam yang ke-20. Semoga langkah kaki dan ayungan tangan serta tijakan gas dan putaran gas motor datang ke masjid kita yang mulia ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya Rabbal. Kemudian salawat dan salam kita semua, semoga Allah sampaikan pula buat khairi khalqillahi ajma'in, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan atau melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Rasulullah wa ya Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Bapak PJ Penghulu, pentakmir masjid dan pengurus masjid musola yang ada di penghuluan Rantau Bais, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, jujur dari hati yang paling dalam, saya merasa mendapat satu kehormatan besar untuk berada pada malam hari ini di tengah bapak ibu semua. Sebuah kegiatan yang tidak terpintas oleh pikiran saya kemarin-kemarin. Kenapa demikian, Bu? Karena malam ke-20 sebetulnya sudah ada agenda nuzul Quran saya di sebuah tempat di Pekanbaru. Ya, si Mukhlisin kontak saya yang terdengar oleh telinga saya malam ke-21. Sehingga mendengar Rantau Bais, dan memang jadwal saya malam ke-21 sampai Idul Fitri sudah saya cancel semuanya karena mau siap-siap ke Jawa Timur. Karena putra saya ada di Gontor, Universitas Darussalam Gontor sedang KKN, dan adiknya kelas 5 naik kelas 6 di Gontor Putri di Mantingan Ngawi. Tapi karena belum berangkat, langsung saya iakan, ya kan? Daripada monung aja di apa gitu kan? Ini belum pernah nih saya ke Rantau Bais. Namanya saya pernah dengar, karena ada salah satu anak saya yang PKL kemarin saya pembimbingnya itu, siapa lupa tadi namanya, Altop dia. Saya dengar nama kampung ini atau penghuluan ini, makanya bismillah. Satu hari sebelum hari H ini saya dikonfirmasi oleh pengurus masjid yang lainnya, malam iswa Ustadz katanya. Oh, be malam iswanya paham tak malam iswa tuh? Waduh, saya bilang malam besok ini di Rantau Bais. Sehingga saya dengan Andinda Mukhlisin mondar mandir, dan entah bagaimana ceritanya, tanazul pula lah orang Masjid Babul Iman yang di Pekanbaru. Nggak apa-apa Ustadz pergilah ke Rohil tuh, kita mundur hari Ahad malam Senin katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini takdir nih. Sudah itu udah selesai masalah, Bu. Ulun le, Bu. Siapa ambo kan datang ke sitan go? Cai supir tak ada, ya, cai kawan tak ada. Tahu-tahu bebek saya, bebeknya, biarlah aku yang mendampingimu katanya. Kalau ngantuk nanti kita gantian nyupirnya kan gitu. Alhamdulillah, sehingga pun sampai pula lah beliau dengan anak terkecil saya ke tempat ini. Tadi jam 4 sampai ke sini. Namun nengok masjid ini saya ingin berlama-lama di sini. Kalau perlu sampai sahur besok, tapi besok harus sampai di Marpoyan karena ada jadwal rutin Ahad pagi, maka mungkin tidak sempat bagikan hadiah, saya langsung pamit nanti. Doakan, Bu, ya, mudah-mudahan saya sampai ke Pekanbaru malam ini juga, amin ya rabbal alamin. Maka saya merasa mendapat satu kehormatan besar berada di masjid yang megah dan mulia ini, di kepenghuluan Rantau Bais yang tak terpikir oleh saya sebelumnya. Maka saya ambil mic ini tadi, ya, saya yang azan, saya bilang, padahal udah lama saya nggak azan Pak Imam. Dengar azan saya tadi? Kalau masih muda lebih dahsyat loh pada itu dulu, Pak. Alhamdulillah saya tidak pernah saya azan di tempat-tempat lain, hanya di Rantau Bais saya mau azan. Langsung pula jadi imam lagi tadi. Nah imam tadi itu copek atau lambek tadi, Bu? Pas ya, alhamdulillah. Maka inilah bukti saya merasa mendapat kehormatan besar
tak diminta-minta bono pun saya yang minta jadi azan di masjid kita yang terindah ini, gitu ke Pak Penghulu ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, habis gue ya, bisik sama pengurus masih ada tak bang bilang gitu. Malam ini oleh pengurus, oleh tokoh masyarakat, kita memperingati nuzulul Quran. Ustadz tidak akan cerita panjang lebar proses nuzulul Quran, karena tadi Pak Penghulu sudah bilang hampir tiap tahun diceritakan tentang itu, betul? Pertama Quran itu turun dari di atas Lauhul Mahfuz, ya, langitnya paling tinggi sekaligus ke Lauhul Mahfuz. Itu yang pertama. 30 juz. Ya. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ke tempat kita ini, ke bumi, kepada Rasulullah selama berapa? Bertahun-tahun, ya, secara munajjama, secara berangsur-angsur. Ini sudah disampaikan dan Ustadz tidak mau cerita tentang ini. Di mana Rasulullah pertama kali menerima wahyu itu di mana? Di mana? Sebut deh kamu cepat. Gua Hira. Ayo sebut. Apa cara nak cakap? Gua Hira. Gua Hira. Tahu dia Gua Hira katanya. Nah, jadi Ustaz nggak mau cerita itu lagi, Pak. Saya nggak mau cerita itu lagi. Saya hanya ingin menceritakan hal-hal yang tercecer saja. Ya, hal-hal yang tercecer yang barangkali selama ini karena tidak terlalu penting-penting sangat, jadi ini kurang dibahas. Boleh? Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ramadan adalah nama sebuah bulan. Ada berapa bulan dalam setahun anak-anakku? Di mana ketemu 12 bulan itu? Siapa yang bilang? Al-Quran yang bilang. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Jumlah, ya, bulan dalam setahun 12. Tambah cik seorang. Kalau KPU ceneko 2 biji Allah. Lah, 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 yang haram. Ustadz juga tidak mau cerita ini, kecuali nanti kalau tahun baru Islam dibawa ke sini baru mau cerita itu. Biarlah nanti urusan tahun baru itu. Nah, coba yang 12 bulan itu namanya 1. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berapa jadinya? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan. Coba, ada berapa surat di dalam Al-Quran adik-adik? 114 surat. 114 surat ini terangkum dalam berapa juz? 30 juz. Dalam 30 juz Quran ini berapa jumlah ayatnya? 6.600 sekian ayat. Mantap, hebat-hebat anak-anak salam nih. Aduh, hadiah enggak? Ada ya, manggis nanti hadiahnya. Lah, dari 6.600 sekian ayat, 30 juz, 114 surat. Berapa kali nama bulan disebut oleh Allah dalam Quran? Bulan apa yang disebut?
Dari 12 bulan itu hanya satu, Bu. Nggak ada umpamanya subhanallazi asra fi syahri rajab. Nggak ada. Nggak ada kan? Bahkan masalah haji, Pak, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu ada di dalam beberapa bulan. Tidak disebutkan bulannya. Ashhurum ma'lumat, itu dia Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu bulannya haji. Siapa yang jelaskan itu bulan haji? Hadis Nabi. Nah, ada sebuah bulan Allah cantumkan dalam Quran yang dibacakan oleh ananda kita tadi atau adinda kita tadi, yang katanya mahasiswi UIN ya. Pendidikan bahasa Arab dulu, Ustadz juga ngajar di PBA dan di PBI. Sekarang di Syariah saja lagi. Hanya ma'al top nih ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini pasalnya, Pak. Gara-gara Quran bulan Ramadan disebutkan Allah dalam Quran. Satu-satunya bulan dari 12 bulan yang ada dalam setahun itu disebutkan secara jelas oleh Allah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Berarti spesial banget bulan Ramadan ini. Apalagi Januari, Februari, Maret ada disebutkan di Quran? Tidak ada ya, tidak ada. Berarti ada pesan bahwa Ramadan ini sangat-sangat spesial. Yang bikin spesial Ramadan adalah Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, hadis yang paling sering dibacakan oleh abuya guru-guru ustaz kita beberapa malam terakhir ini tentang apa? Sejak malam pertama. Yong. Apa hadisnya? Nggak ada catatan ya? Di sini nggak menyatat ya? Ibu masih ingat, Bu? Man soma Ramadana. Ingat, Pak? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya kira-kira barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keyakinan ini perintah Allah, wahtisaban, dan dengan perhitungan takut tidak Allah terima, maka orang yang berpuasa seperti ini Allah ampunkan dosanya. Ada yang riwayat yang lain, dosa yang kemarin dan dosa yang lalu, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ada lagi sebuah hadis, Pak, redaksinya nyaris sama. Ini pun tidak pernah berhenti dibacakan oleh buya-buya kita. Apa dia? Yang redaksinya sama, bedanya cuman sikit aja, yaitu man koma. Kalau tadi apa? Man soma. Kalau ini man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan. Jadi soma identik dengan puasa, arahnya ke siang. Man soma, barang siapa yang berpuasa di siang hari, itu kira-kira. Sementara man qoma identik dengan malam. Jadi arti koma itu berdiri. Maka artinya barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan. Pertanyaan saya,
Ini yang barangkali yang tercecer kurang disebutkan oleh buya-buya kita. Tahun berapa sekarang? Tahun 1445 atau 2024. Tadi kita sudah sepakat, jamaah Masjid As-Salam semuanya mulai puasa hari Selasa. Berarti puasa Ramadan tahun 2024 1445 berapa hari? 29. Kalau puasa 29 hari, maka hadis tadi artinya apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dosa kamu baru Allah akan ampunkan apabila kamu puasa di 1445 sebanyak 29 hari. Yang tak puasa 29 hari mimpi kali ya, bilang gitu. Sorry ya. Ya. Jadi yang tidak puasa, yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, maka enggak 29 hari dia puasa. Tahun 1445 ini jumlah puasanya 29 hari. Yang hanya puasa 28 hari, sorry ye, enggak akan diampuni. Kecuali, ada kecualinya. Ada uzur syar'i, ada uzur yang sesuai syariat. Apa contoh uzur syar'i itu? Seperti emak-emak disayang Tuhan, ya, datang bulan, Ustadz, aku kuat puasa walaupun aku datang bulan, aku haid, aku tetap mau puasa. Dosa bu, jangan puasa. Ya, dilarang sama Allah puasa. Itu uzur syar'i. Apalagi ibu-ibu yang dapat nifas. Nifas itu apa? Habis melahirkan, ada darah nifas, maka lengkap puasanya tuh ndak ikut tahun ini. Bahkan 40 hari lamanya ya. Tapi keinginan puasa saja tetap dihitung ibu berpuasa itu. Lah, itu uzur syar'i. Apalagi bu? Sedang hamil. Apa ustaz ndak hamil godo? Sebentar ulai kalau kan. Ya, ibu-ibu hamil itu ada uzur syar'inya. Khawatir janinnya tidak sehat. Tapi ustaz, ambo lah cuba lailo mak badannya walaupun ambo tak makan, artinya ambo puasa, insyaallah calon bayi rasanya aman. Kalau rasanya sanggup dan tidak akan mudarat kepada calon bayi, maka pahalanya double. Pahala yang sedang hamil dan pahala puasa, tapi tidak wajib untuk puasa. Apalagi ibu-ibu yang sedang memberi ASI. Andai kata ibu-ibu khawatir ASInya tidak berkualitas karena tidak makan dan tidak minum karena puasa, maka takut anak tidak sehat, boleh tidak puasa. Tapi kalau rasanya sanggup dan anak sehat, maka puasa menjadi berpahala double. Itu uzur syar'i untuk emak-emak. Bapak-bapak ada uzur syar'i? Abang-abang ada? Ada bang, sakit gigi umpamanya, ya kan? Katanya kan? Masak dari sejak bersahur sampai subuh sampai zuhur mokyok ya tarwi kan, ancak minum mubek le supaya tidak mengganggu orang sekampung sepenghuluan rantau bais. Boleh karena sakit akhirnya minum obat, tapi tetap diganti nanti. Atau mencret umpamanya, atau sakit-sakit
yang lainnya kecuali dek kuok. Abenya sakit kurap. Masa sakit kurap juga harus boleh batal puasa? Enggak boleh. Garut aja terus. Kau kurap enggak diizinkan untuk meninggalkan puasa, Bapak ya. Apalagi uzur yang lain untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, safar, perjalanan. Wa in kuntum marda aw ala safar. Nah, safar boleh. Ya. Umpamanya berangkat dia jam 5 pagi naik pesawat. 12 jam. Udah 12 jam naik pesawat, turun. Tadi jam berapa berangkatnya? Jam 5 pagi. Sampai jam 6 pagi. Di tempat sana. Berapa jam dia puasa tuh? Bingung kan? Masa awak baru 1 jam puasa padahal udah terbang 12 jam. Bingung kan? Bingung dah. Bingung lah, makanya jangan bingung, kata Tuhan, nggak usah puasa. Itu safar, perjalanan. Tapi kalau Pekanbaru ada tol nih, perlu nggak? Nggak usah puasakan dalam perjalanan ke Pekanbaru. Boleh nggak puasa, Pak? Hah? Boleh. Masa berapa jam naik tol? Kira-kira saya tadi berbuka di sini sama jam 6:25 juga, di sana juga sama segitu juga. Jadi boleh nggak puasa? Boleh kalau ke Pekanbaru jalan kaki. Mobil tak ada, motor tak ada, sepeda tak ada, jalan kaki ke Pekanbaru tuh. Berapa hari baru nyampe Pekanbaru? Kalau itu diuzur syar'ikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa saya jelaskan hal-hal yang jarang disampaikan ini? Karena banyak orang-orang mudah-mudah saja ninggalin puasa, Bang. Khususnya anak muda nih, mahasiswa nih, anak SMA, anak SMP kan, apalagi SMA, SMP atau kuliah ndak libur bulan puasa nih ya. Pulang jam 12 siang. Ada pula pasar di depan sekolah tuh, nampak esteller. Waduh. Lalu berpikir, ndak talok dia awak doh. Dia kan, udahlah, ayo kita sikat aja lah. Nanti kita ganti saja. Hati-hati. Orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, walaupun diganti seumur hidup Anda, nggak pakai puasa Daud, tapi puasa tiap hari sampai mati, maka satu hari yang kau tinggalkan itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh sepanjang hidupmu berpuasa untuk menggantikan satu hari itu. Apa artinya itu, Bapak Ibu sekalian? Waktu, jam, detik, menit, hari, minggu, bulan Ramadan ini sangat-sangat dahsyat dan tidak bisa dibandingkan dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan di luar Ramadan ini. Paham toh? Paham? Bahwa 1 menit, 1 detik, 1 jam, 1 malam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan pada bulan Ramadan ini tidak bisa dibandingkan dengan 1 detik, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 minggu di luar Ramadan. Demi Allah, sangat-sangat luar biasa Ramadan ini. Saking luar biasanya, barang siapa yang berpuasa di siang hari dengan iman, keyakinan dan dengan perhitungan, Allah ampunkan dosanya. Di 29 hari ini sanggup menghapus dosa kita, Pak. Kalau 29 hari puasanya, enggak 28 mah. 29 malam Ramadan ini
kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, didirikan dengan sebaik-baiknya, sanggup menghapus dosa yang sudah banyak kita buat selama ini, Pak. Kalau mendirikan malam Ramadannya berapa malam? 29 malam. Yang mendirikan Ramadan hanya malam pertama, malam kedua saja. Kalau di sini istiqomah Pak Penghulu ya. Malam pertama, kedua ramai terus sampai malam sekarang. Ada kemajuan. Ada kemajuan, sapnya maju. Halo, Bapak Ibu yang di rumah, dengar suara keluar? Kalau Bapak Ibu sudah meninggalkan malam Ramadan karena sudah merasa sudah ikut malam Ramadan, malam pertama, malam kedua, ketiga, dan merasa sudah selesai, saya ingatkan dari masjid kita yang tercinta ini, minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah kepada Allah, dan pasang niat kembali. Saya katakan tadi, yang diampuni oleh Allah orang yang mendirikan malam Ramadan sebanyak 29 malam tahun 1445 ini. Yang 2024 hanya malam pertama, kedua, ketiga saja, lalu libur tarawihnya. Halo, mimpi kali ya dihapuskan dosanya. Maka minta ampunlah, pasang niat kembali. Masih ada 10 malam ke depan, masih ada 10 hari ke depan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apatah lagi ada sebuah malam yang dahsyat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nggak pernah saya ceramah kencang-kencang gini. Ini suara saya jelas apa enggak nih? Jelas? Alhamdulillah. Bu, kasih tahu bapak-bapak kita yang masih ada di rumah atau masih malas, Bang ya. Malam pertama Ramadan tidak lebih baik dari malam kedua. Malam ketiga tidak lebih baik dari malam pertama atau kedua. Malam ke-10 bukan tidak lebih baik dari malam pertama dan kedua. Malam ke-20 ini tidak lebih baik dari malam ke-1, kedua. Artinya apa? Dari malam ke-1 sampai ke malam 29 Ramadan itu sama semuanya, dahsyat. Karena dahsyat itulah maka Allah ampunkan dosa kita. Ya. Dan ada satu malam saja yang super dahsyat. Itulah yang disebut oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hanya ini yang membedakannya, Pak. Malam pertama sampai malam ke-29 nyaris dahsyat, hebat. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lainnya. Sama-sama dahsyat. Saking dahsyatnya sanggup menghapus dosa orang yang ingin dosanya dihapuskan. Tapi ada satu malam saja yang lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar. 1000 bulan itu 83 tahun loh. Dalam masjid ini tidak ada yang usianya 8. Mungkin ayahanda mungkin ada umur 83, Pak? 62 baru. 83 ada? Tidak ada. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Andai kata, bayangkan, andai kata kita sholat malam itu 2 rakaat, andai kata kita berimpak 100.000 malam itu, andai kata bisa kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, tidak usah yang lain dulu, Fatihah kita malam itu, maka bobot Al-Fatihah impak 100 atau 10.000 atau sholat 2 rakaat malam itu sama dengan kita sholat 2 rakaat selama 1000 bulan, 2 rakaat selama 83 tahun, berimpak selama 83 tahun. Allahu Akbar.
Kapan itu? Sengaja Allah rahasiakan. Kata Nabi, asrul awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir, dan lebih spesifiknya malam-malam ganjil. Jangan berpikir udahlah malam kesekian nanti. Kalau masjid ini, jamaah masjid kita yang tercinta ini berkomitmen untuk Allah hapuskan dosa, maka hidupkan dari malam ke-1 sampai malam ke-29, otomatis malam Lailatul Qadar dapat kita raih, insya. Iko malam pertama, kedua datang, malam ketiga sampai malam ke-29 boleh nak datang-datang. Sudah itu tiba-tiba malam ke-21 nak iktikaf kawan. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau mau dapat Lailatul Qadar, mimpi kali ya. Sorry. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Nah, ini pembagian hadiahnya kapan nih, Pak? Ya, sayanya nampaknya saya harus percepat juga ini. Ya, nak ya. Udah hampir 1 jam ya. Oke. Sebagai penutup lah barang saya singkat saja. Ya. Apa amalan Ramadan, Pak, di siang yang paling bagus itu? Yang jelas puasa. Apa lagi? Baca Quran, iya. Sholat 5 waktu, ya. Apalagi berjamaah. Kalau dapat, Pak, tolong pardukan. Ini kalau kemarin enggak, insya Allah Allah maafkan. Ini 10 hari terakhir nih. Kalau perlu wajibkan pada diri sendiri untuk sholat berjamaah. Syukur-syukur di masjid, ya. Apalagi kalau tidak juga bisa di masjid karena di kebun barangkali, ya, karena awak bekerja sampai siang, harus berjamaah. Usahakan berjamaah, ya. Orang berjamaah itu berapa pahalanya, Dek? 27. Kalau sholat sendiri 1. Mana yang mudah dapat 27 atau dapat yang 1? Anak-anak tahu, Pak. Sholat sendiri dapat 1 tuh payah dapat cik tuh, Bu. Sudahlah susah. Kalaupun dapat 1 cuman, Pak. Sudahlah dapat belum tentu pula dapat lagi. Bayangkan tuh. Kebayang nggak orang sholat sendiri? Allahu Akbar. Pokoknya tidak sampai 30 detik selesai 4 rakaat. Betul tak? Betul tak? Allahu Akbar. Ompek 10 detik selesai 4 rakaat. Iyo leisah tu Pak. Ustaz juga tidak pernah mau jadi imam kalau ada ceramah di tempat manapun. Hanya di sini Ustaz langsung jadi imam. Ya kan? Coba, ada nggak yang lebih cepat Fatihahnya dari Ustaz? Coba ya, 1 napas. Hitung ya, hitung detiknya. Tengok detik tuh. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Pakai bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa detik? Salah hitung tuh. 30 detik. 30 detik. Lah, oke lah. Hitung 21 detik katanya. 21 detik rakaat pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah toh tidak ada kabiron. Tidak
ada kul huwallah. Biasa kalau sendiri itu salatnya sudah Fatihah apa? Kalau ndak kul huwallah ina atoina sama wal asri, kan ya? Hitungan Fatihah saja 21 detik kata ananda kita tadi. 21 Fatihah rakaat pertama, 21 rakaat kedua, 21 rakaat ketiga, 21 rakaat keempat. 20 kali 4 84 detik, Pak. Itu baru selesai rakaat, ompek rakaat. Itu kalau Fatihahnya ambu yang baca. Cendapo berkiro-kiro yang baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Aduh. Kok bisa 40 detik selesai 4 rakaat? Maka saya pastikan yang sholat sendiri hati-hati, Pak. Pahalanya cuma 1, Pak, tapi setengah mati dapatnya. Oke lah, baca pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Selesailah 10 menit 4 rakaat. Pernah nengok orang salat sendiri dapat 10 menit ndak encayur. Biasanya sengaja ndak berjamaah itu karena nak copek-copek biasanya kan. Sudah anggaplah bacanya sah semua, Pak. Pasti ndak tikarnya tidak ada kencing kucing. Sudahlah panas, ada kencing kucing lagi, dah pasti tidak sah. Tengok yang berjamaah. Orang berjamaah itu bisa malas-malas, Pak. Umpamanya Pak Imam tadi mulai maghrib, Allahu Akbar. Awak sebagai makmum, Allahu Akbar. Tidak ada kabiron. Al-Fatihah, Fatihah Pak Imam. Kul huwallah Pak Imam. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim Pak Imam. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la Pak Imam. At-tahiyat, assalamualaikum. Ruku, imam ruku, kita sujud, imam sujud, kita assalamualaikum, imam assalamualaikum kita. Sah enggak salatnya? Sah enggak salat kita? Enggak baca apa-apa. Sah. Berapa pahalanya? 27. Allahu Akbar. Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir entak-entak saja inya. Entak-entaknya silent saja dia, ngikut imam saja. Dapat 27-nya pasti. Apalagi Allah di masjid kita yang megah, ada kipas, adem, karpet dari Turki. Di rumah kita ada angin lapiok bau konciang kuciang. Sudahlah pahalanya 1, tak puluh tentu dapat. Maka ayo, jangan lagi ayo berjamaah datang ke masjid, apalagi 10 hari terakhir ini. Nggak ada ceritanya kendor. Setuju? Baik di siang apalagi di malam hari. Dengan demikian nanti sampai akhirnya kita membayar zakat fitrah, dan sampai malamnya kita dengan bangga bertakbir lalu mengucapkan minal aidina wal faizin, dan berharap Allah ampunkan dosa-dosa kita dan kembali kita seperti anak yang baru lahir yang tidak ada dosa dan salah, insya Allah. Bagaimana caranya? Sekali lagi, jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk menghapuskan dosa, dan memang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpuasa dan orang yang mendirikan malam-malam Ramadan. Di antara sholat jamaah yang lainnya juga tilawatil Quran. Ayo Bu, ada 10 malam lagi. Ada Bapak 9-10 hari lagi. Manfaatkan. Kalau selama ini barangkali sudah membaca, apa salahnya kalau kita baca pula terjemahannya? Sehingga apa? Momentum untuk mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan. Untuk mengimplementasikannya itu gimana? Ya paham apa yang awak baca. Betul, mendengarkan Quran saja berpahala.
Betul, membaca saja berpahala. Akan lebih berpahala lagi membaca iya, mendengar iya, dan apa yang dibaca kita paham. Sehingga saat Quran berpesan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin. Kami nasihatkan kepada kedua orang untuk berbuat baik kepada orang tua. Ibunya melahirkan dia di antara sakit yang menderita. Wahnan ala wahnin. Kalau ini dipahami oleh suami, dia akan sayang sama istrinya. Kenapa? Istrinya berkorban nyawa, mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anaknya. Anak kalau membaca, oh begitu pengorbanan ibuku, maka aku tidak akan sia-sia untuk menghormati dia. Dia berkorban nyawa untuk melahirkan aku. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau cuma dibaca saja, ya tidak dapat apa-apa, tidak mengerti kita. Nah, oleh karena itu, ayo baca ayat-ayat dalam Quran ini dan pahami. Gak usah tafsir dulu deh. Cukup terjemahannya saja dulu sehingga kita mengerti nanti tanggung jawab seorang ibu apa, tanggung jawab ayah apa, tanggung jawab anak apa. Kita akan mengerti tentang ihtiraman, penghormatan. Kita akan paham nanti tentang warisan, mana yang hak kita, mana yang tidak hak kita. Sehingga apa yang dikatakan Pak Penghulu tadi, tidak ada dusta di antara kita. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan desas-desus. Kalau ada masalah klarifikasi, tabayun. Kalau ngomong-ngomong aja, apalagi diteras-teras tadi Pak Penghulu ya, apa yang terjadi? Setan yang berbisik. Ghosib itu dalam bahasa agamanya ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Sehingga apa? Tidak mudah masyarakat dihinggap oleh bisikan setan kalau kita menghindari Kalau tidak paham Pak Wali atau Pak Penghulu, ada isu modeliko Pak Penghulu, betul tuh, dijawab, oh itu fitnah, nih kenyataannya. Sehingga kita masyarakat ini semakin kompak. Ayo makmurkan, ramaikan masjid musola kita, khususnya di 10 hari dan 10 malam terakhir ini dengan berjamaah dan dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jujur saja masih semangat sebetulnya saya ingin menyampaikan banyak hal. Namun karena agenda kita masih banyak, saya pun harus balik pula saat ini juga. Saya nggak tahu berapa jam biasanya ke Baru tuh. 3 jam. Jangan-jangan anak saya sudah tidur pula, bangun habis pula sejam. Jam 3 sampai sana, jam 4 langsung sahur, langsung kajian subuh jam 5 biasanya. Maka izinkan saya langsung pamit ya, mohon doanya mudah-mudahan tidak ngantuk dan tidak terjadi apa sampai ke tujuan, ke rumah ataupun ke Pekanbaru tanpa ada halangan satu apapun. Dan semua yang ada di masjid semuanya insya Allah terima amal kebaikannya malam ini, dan sama-sama kita mudah-mudahan Allah takdirkan mendapatkan Lailatul Qadari. Amin ya rabbal. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati asy-syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazalal muslimin.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin tahriran lil aqsas syarif, tahriran lil aqsal mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.